Saya menangis saat itu, saya bawa mushaf. Jadi bapak saya, ayah saya, itu bajunya pun saat wafat dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Bajunya, kitab-kitab ini dibagikan. Ibu saya menunjukkan kemudian ada jam yang nanti nak pakai. Saya bilang simpanlah. Saya bawa mushaf. Dengan mushaf itu saya duduk di ruangan tengah, saya menghadap ke kiblat dan saya mohon kepada Allah, ya Allah, saya tak punya kemampuan lagi membahagiakan ayah saya saat hidup di dunia, tapi mohon jadikan setiap huruf dalam Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya mengalir untuk ayah saya. Begitu saya bacakan saat itu tak bisa saya berhenti, dan tiba-tiba langsung masuk ayatnya, artinya, posisinya, nomornya, gak pernah berhenti, masuk. Saya bertekad ingin berbuat baik. Puncaknya saya sekolah. Ibu, ya Allah, saya ingin berbakti pada ibunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, ketika Anda bersabar, ibu saya, Bu, Pak, itu krisis 97, Pak. Waktu krisis saya masuk pesantren, saya diberikan sempurna bekal seperti anak-anak lain. Rupanya ibu saya sudah tanya kepada santi-santi, orang tuanya, berapa bekal Anda kasihkan? Dikasih yang paling tinggi itu dikasihkan pada kami tiap bulan. Saya terima. Satu kali libur saya pulang dari jauh, ibu saya tersenyum melihat sedang timur pakaian lihat saya. Begitu saya tiba, kaget saya. Ini kok pakaian ibu saya, pakaiannya nggak cocok dipakai gitu. Ini bukan pakaian ibu saya, kayak kain pel lah kalau sekarang. Saya masuk ke rumah, saya kejar, saya buka pakaiannya, lemarinya, saya nggak temukan sedikit pun. Saya kejar kakak saya, dia sudah siapkan makan. Ke perempuan kami yang kedua, mana pakaian ibu saya? Perhatikan jawabannya. Dia menangis saat itu. Dia bilang, mama itu telah menjual semua perhiasan dan pakaiannya untuk pendidikan kamu. Jual. Untuk kita, katanya. Jual. Dan bertahan dengan 150.000 per bulan saat krisis. Jadi rupanya ibu saya itu makan nasi sehari cuma sekali. Beliau mengajar di berangkat sekolah itu cuma makan pisang, minum kopi, makan nasinya malam. Saya bilang, ya Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram dan saya gandeng tangannya di Masjidil Haram. Itu apa yang terjadi? Begitu saya kuliah di Libya, alhamdulillah, saya berangkat, saya mulai mengajar, saya serius belajar. Saat itu kemudian Allah mulai berikan jalan. Saya ingin sungguh-sungguh. Malam saya bangun, saya sholat, saya belajar, saya menghafal Quran, saya belajar riwayat Quran, sampai puncaknya tiba. Saya ditugaskan pemerintah Indonesia saat itu untuk jadi petugas haji di Mekah. Saya telepon ibu saya. Saya bilang, Ma, saya insya Allah akan haji 2010. Saya telepon Februari saat itu. Saya dengar suara, kan bayang wajahnya indah, senyuman, bahagia. Alhamdulillah, nak. Kapan berangkat? Tahun ini insya Allah. Saya bilang, dan saya tidak akan pernah berangkat kecuali mama pun akan berangkat. Terdengar nada pesimis tapi senyum. Tadi mana katanya? Allah akan kasih, saya bilang. Saya sedang bekerja berusaha karena Allah, mustahil Allah akan sia-siakan gitu. Berapa butuhnya? Porsinya 25 juta. Kapan harus ada? Bulan Juni. Ya, ini dari Februari ke Juni itu. Ya, Juli bukan Juni, Juli. Ya, jadi saya masih ingat bulan 7, 5 bulan itu.